Selamat datang kembali di video perkuliahan aljabar lanjut. Nah, kita akan memasuki subbab yang terakhir dari perkuliahan ini, yaitu tentang subbab 4.6, yaitu tentang singular value decomposition. Nah, pertama-tama kita akan membahas ini definisi yang pertama, definisi 46.1 ya, yaitu tentang ini sebuah operator yang definite positif ya. Nah, di sini tuh adalah ini nih. Definisinya tuh adalah ini. Jadi jika S-nya itu adalah operator ya, jadi V dipetakan ke V sendiri, maka kita harus punya hubungan seperti ini. Nah, biasanya ini nggak selalu benar, yang selalu benar tuh yang V, V nih. Nah, dengan kata lain berarti operator identitas itu adalah operator yang definite positif. Nah, bagaimana dengan operator-operator yang lain? Kita belum tahu ya saat ini. Namun di sini adalah jika kita punya sebuah operator yang memenuhi ini, maka operator tersebut dikatakan operator yang definite positif. Oh ya, dan operator itu harus punya satu properti lagi, yaitu adalah ini harus linear nih, harus simetrik. Jadi operator yang kita mau itu nggak sembarang operator, tapi harus linear dan simetrik, maka dia bisa dikatakan definite positif. Sebelum ke contoh, di sini ada satu lema dulu. Nah, jadi kita punya lema 46.2, di sini ada 3 buah pernyataan. Nah, pernyataan yang pertama itu adalah ini. Jadi, operator yang dimaksud itu adalah operator dari ruang Rn ke Rn ya, ini. Dan kita punya operator ini tuh diambil dari sebuah matriks. Jadi kita punya matriks A dulu nih, matriks A. Jadi A ini berukuran M kali N. Nah, terus kita definisikan S. Setelah itu kita definisikan S, yaitu adalah A transpose dikalikan A. Maka ini adalah N kali M dikalikan. Nah, maka hasilnya itu adalah ini, N kali N ya. Nah, si S ini adalah, jika S itu adalah sebuah operator ya, dari ruang Rn ke Rn, maka S itu adalah simetrik dan juga definite positif. Nah, nanti kita akan buktikan. Nah, kemudian statement yang kedua dari lema ini itu adalah operator simetris pada sebuah ruang hasil kali dalam itu definite positif jika dan hanya jika seluruh nilai EG-nya non-negatif ya. Ini juga kita akan buktikan ya. Nah, jadi karakteristik dari sebuah operator yang definite positif itu adalah seluruh nilai EG-nya itu non-negatif, dan yang terakhir jika S itu adalah matriks simetris yang definite positif, maka terdapat matriks yang lain U yang definite positif juga, sehingga berlaku ini. Nah, kita akan buktikan teorema ini. Nah, mungkin saya akan dengan cepat buktikan yang pertama dulu ya, karena nggak terlalu susah. Nah, ini untuk yang pertama kita akan membuktikan ini hasil kali dalam antara V dengan SV itu selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kita tulis dulu definisi dari S itu adalah A transpose A V ya. Nah, ini. Jadi kita mulai dari sini, dari sisi kiri maksudnya. Nah, kemudian kita definisi dot product. Definisi hasil kali dalam itu dot product ya. Jadi ini tuh adalah ini V transpose dikalikan ini A transpose A V. Nah, ini ya. Nah, kemudian bagian ini kan ditranspose, jadi saya akan lakukan transposnya seperti difaktorkan ya, ini menjadi A dikalikan V transpose dikalikan A dikalikan V. Nah, ini kita kembali lagi ke definisi inner product di Rn, yaitu dot product, yaitu adalah ini akan menjadi AV, AV ya. Dan ini adalah pasti lebih besar dari 0, apapun A dan V-nya ya. Oleh karena itu terbukti bahwa S itu adalah operator yang atau matriks yang simetrik dan matriks yang definite positif. Kita buktikan arah ke kanan dulu ya. Jadi akan dibuktikan jika S itu adalah matriks simetris dan definite positif, maka seluruh nilai eigen dari si S itu non-negatif. Ya, yang kita buktikan arah ke kanan dulu ya. Jadi kemudian kita langsung masuk ke statement nomor 2. Saya misalkan C itu adalah nilai eigen dari si S.
dan V itu adalah vektor eigen dari si S, maka kita punya hubungan C dikalikan ini tuh adalah C-nya itu bisa masuk ya. Dan karena V dan C itu adalah nilai dan vektor eigen, maka ini bisa menjadi S, V, V. Dan lagi-lagi karena S itu adalah matriks yang definite positif, maka ini pasti lebih besar dari 0 kan. Ya. Nah, terus jadi kita punya C dikalikan V, V itu lebih besar dari 0. Dan kita tahu bahwa V, V, hasil kali dalam antara V dan V itu pasti, saya tulis di sini aja lah, karena V, V itu selalu positif, dan V itu kan nggak mungkin 0 ya, karena V itu adalah vektor eigen, maka haruslah C-nya yang 0 atau 0 atau lebih besar dari 0 ya. Maka terbukti arah ke kanan ya, bahwa seluruh nilai eigen dari si S itu adalah non negatif atau positif atau 0 ya. Nah, sekarang kita buktikan arah ke kiri. Nah, akan dibuktikan bahwa S itu adalah simetris dan definite positif. Nah, S karena seluruh nilai eigen dari S itu real, yang negatif kan pasti real, maka S itu simetris ya. Simetrisnya mah udah jelas. Nah, sekarang yang kita butuh buktikan itu adalah definite positifnya ya. Nah, sekarang pandang atau kita misalkan dulu ya. C1 sampai CS adalah nilai eigen dari S, dan W1 sampai WS adalah ruang eigen dari S ya. Maka kita lakukan itu spektral theorem ya. Maka S itu bisa kita dekomposisi menjadi ini ya, C1 proyeksi dari W1 ditambah C2 proyeksi ke W2 dan seterusnya ya. CS proyeksi ke WS. Dan menurut spektral theorem juga pemetaan identitas itu tuh bisa ditulis sebagai penjumlahan dari ini ya. Proyeksi W2 dan seterusnya sampai proyeksi WS. Nah, kita akan memanfaatkan ini dan ini untuk membuktikan ini ya. Lebih besar dari 0 ya. Nah, yang akan saya buktikan di slide sesudah ini. Saya mulai dari hasil kali dalam antara V dengan SV. Nah, kemudian karena kita punya I itu bisa didekomposisi menjadi ini ya. Proyeksi W1 ditambah proyeksi W2 dan seterusnya sampai proyeksi WS, maka kita bisa mengubah ini menjadi ini nih. Dan kita juga bisa mengubah SV itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan sifat dari hasil kali dalam ya, ini dikasih kali dalam dengan ini dan semuanya gitu. Dan kebetulan karena W1 sampai WS itu tuh sudah saling ortogonal, maka proyeksi W1V dengan proyeksi W1 W2 itu pasti 0 ya. Nah, jadi yang tersisa itu pasti cuman ini doang. Proyeksi dari W1V, C dari proyeksi W1V ya ini. Nah, jadi W1 ke W2, W1, W3 itu semuanya pasti 0 ya. Nah, kemudian yang sama untuk yang proyeksi W2 juga dari V, itu pasti yang hidup tuh tinggal yang ini doang, yang proyeksi W2V ya. Dan seterusnya sampai suku yang terakhir itu adalah ini. Proyeksi dari WS ke V, ini CS proyeksi ke WS V ya. Dan C1, C2 sampai CS-nya itu bisa keluar, dan mereka itu adalah ini, atau saya langsung tulis dalam notasi sigma lah ya, biar lebih enak. Itu K dari 1 sampai S, CK proyeksi WK V, proyeksi WK V gitu ya. Nah, yang di sini tuh pasti lebih besar sama dengan 0, yang ini juga lebih besar sama dengan 0, maka secara keseluruhan ini pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan ini terbukti ya pernyataan kedua. Nah, sekarang kita akan buktikan pernyataan yang ketiga. Di pernyataan ketiga ini tuh kita harus mencari
Nah, kan kita udah tahu S itu adalah matriks yang simetris dan positif, definite positif. Berarti kita harus mencari matriks yang lain, matriks U, yang juga simetris dan positif, definite positif, sehingga U kuadrat itu sama dengan S. Ya. Nah, dan U-nya itu adalah apa? Nah, nggak susah nyari U-nya, ya kita sama dengan memanfaatkan spektral theorem. Jadi S itu kan bisa didekomposisi menjadi ini ya. Saya singkat, proyeksi ke W1 itu adalah PW1 ya. C2 itu PW2 dan seterusnya sampai S itu adalah PWS. Nah, saya definisikan matriks U itu adalah sebagai akar dari C1 PW1 akar dari C2 PW2 dan seterusnya ya. Akar dari CS PWS. Nah, selanjutnya tinggal membuktikan bahwa di sini U itu jelas adalah definite positifnya sudah jelas ya, karena semua nilai eigennya itu adalah non negatif, dan jelas juga W1, W2 sampai WS-nya itu adalah matriks yang ortogonal, maka U itu jelas matriks simetris. Nah, yang butuh kita buktikan itu adalah ini nih. Tinggal kita butuh membuktikan bahwa U kuadrat itu sama dengan S, dan ini nggak susah. Saya tinggalkan ini sebagai latihan. Maka dengan ini teorema atau lema 462 itu sudah terbukti.